Halo sahabat, selamat datang di kisah inspiratif yang nyata di kehidupan kita. Bersedekah subscribe-lah ke channel ini agar menjadi pahala untuk sahabat semua, dan saya doakan yang telah subscribe channel ini diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Jangan lupa juga kita menuliskan sholawat di kolom komentar sebagai penghormatan kita kepada Nabi besar kita. Terima kasih. Bika adalah seorang gadis berusia 10 tahun yang hidup di desa terpencil bernama Sumbersari, yang dikelilingi oleh hutan rimba yang lebat. Desa itu kecil, dengan penduduk yang mengenal satu sama lain, dan keseharian Bika diisi dengan bermain bersama teman-temannya, membantu ibunya di rumah, serta sesekali pergi ke tepi hutan untuk bermain atau mencari buah liar. Suatu hari, saat sedang bermain petak umpet bersama teman-temannya di dekat hutan, Bika yang penasaran mulai menjelajah lebih dalam. Ia mengikuti suara burung yang tidak dikenalnya dan terus berjalan hingga semakin dalam ke dalam hutan. Tanpa sadar, ia menjauh dari teman-temannya dan semakin tersesat di antara pepohonan yang tinggi menjulang dan belukar yang tebal. Waktu berlalu, matahari mulai terbenam, dan suasana hutan berubah menjadi lebih menakutkan. Hutan yang tadinya terasa menyenangkan berubah menjadi labirin gelap yang menelan semua cahaya. Bika memanggil-manggil teman-temannya, tapi tidak ada yang menjawab. Semakin lama, ia semakin takut. Tersesat, sendirian, dan kedinginan, Bika terus berjalan tanpa arah yang jelas, berharap menemukan jalan keluar. Namun, 1 jam, 2 jam berlalu, dan Bika mulai lelah, tak tahu harus kemana. Ketika harapan hampir hilang, Bika melihat cahaya kecil di kejauhan. Cahaya itu berasal dari sebuah gubuk tua yang berada di tengah hutan, tampak suram, namun menjadi satu-satunya tempat perlindungan di hutan yang gelap dan mencekam itu. Dengan langkah goyah, Bika mendekati gubuk tersebut. Gubuk itu tampak tua, kayunya sudah lapuk oleh waktu, namun dari balik celah-celah dindingnya, terlihat sebuah lampu minyak yang menyala. Bika mengetuk pintu gubuk dengan pelan, dan pintu kayu itu terbuka sedikit demi sedikit, memperlihatkan seorang pria tua berusia 70 tahun dengan rambut yang sudah memutih dan wajah penuh keriput. "Kamu siapa, Nak? Apa yang kau lakukan di sini sendirian?" tanya pria tua itu dengan suara parau, namun ada kelembutan dalam nadanya. Bika menjawab dengan suara gemetar, "Saya tersesat, Kek. Saya tidak bisa menemukan jalan pulang." Pria tua itu mengangguk pelan. "Masuklah, di luar terlalu dingin. Kamu bisa menginap di sini malam ini, dan besok pagi aku akan mengantarmu pulang." Bika ragu sejenak, namun rasa takutnya terhadap hutan yang gelap lebih besar. Ia pun masuk ke dalam gubuk kecil itu, dan untuk pertama kalinya sejak tersesat, ia merasa sedikit tenang. Hari berganti, dan Bika terus tinggal bersama pria tua yang dikenal sebagai Kakek Sogan itu. Pada awalnya, Kakek Sogan berjanji akan membawa Bika pulang ke desanya, namun berbagai alasan selalu muncul sehingga perjalanan itu tertunda. Hutan yang terlalu lebat, cuaca yang buruk, atau hari yang sudah terlalu sore. Hari-hari berubah menjadi minggu, dan minggu berubah menjadi bulan. Tanpa sadar, Bika mulai terbiasa hidup di gubuk itu. Selama bertahun-tahun, Kakek Sogan merawat Bika dengan baik. Ia mengajarkan Bika cara bertahan hidup di hutan, cara berburu, mencari makanan, dan mengenal berbagai tumbuhan obat yang bisa ditemukan di sekitar mereka. Kehidupan mereka di hutan terasa sunyi, tetapi tidak pernah terasa kekurangan. Mereka memiliki kebun kecil di belakang gubuk, tempat mereka menanam sayuran. Sementara itu, Kakek Sogan juga memiliki beberapa perangkap untuk menangkap hewan liar yang menjadi sumber protein mereka. Meskipun Kakek Sogan selalu baik dan penuh perhatian, Bika mulai merasakan perubahan ketika ia memasuki usia remajanya. Kakek Sogan menjadi lebih protektif, tidak lagi memperbolehkan Bika pergi terlalu jauh dari gubuk sendirian. Bika yang tadinya memiliki harapan besar untuk kembali ke desanya mulai kehilangan keinginan itu. Hidup di hutan bersama Kakek Sogan menjadi rutinitas yang tak tergoyahkan. Kehidupan di hutan menjadi semakin asing bagi Bika. Meskipun ia tahu bahwa desanya ada di luar sana, jauh di balik pepohonan raksasa, ia tidak lagi merasa terhubung dengan kehidupan lamanya. Hanya Kakek Sogan yang menjadi teman satu-satunya. Ia menganggap Kakek Sogan sebagai sosok ayah yang melindunginya. Meskipun semakin lama, Bika mulai merasa bahwa Kakek Sogan memiliki perasaan yang berbeda terhadapnya. Ketika Bika beranjak remaja, Kakek Sogan mulai menunjukkan sikap yang lebih dekat secara fisik. Awalnya hanya perhatian kecil, seperti memeluknya lebih erat saat cuaca dingin, atau mengelus rambutnya dengan lembut. Namun, seiring berjalannya waktu, Bika mulai merasakan ketidaknyamanan dengan perhatian Kakek Sogan yang semakin berlebihan. Pada usia 20 tahun, Bika sudah menjadi seorang wanita muda yang cantik dan mandiri. Meskipun tinggal di hutan, kecantikannya tidak pudar. Kakek Sogan, yang kini berusia 80 tahun, semakin merasa tidak bisa melepaskan Bika dari sisinya.
Ia merasa bahwa Bika adalah satu-satunya yang tersisa dalam hidupnya, dan rasa sayangnya berubah menjadi obsesi. Suatu malam, ketika Bika sedang duduk di depan perapian, kakek Sogan duduk di sampingnya dan mulai berbicara dengan nada yang lebih serius dari biasanya. Ia memandang Bika dengan tatapan yang sulit ditebak. "Bika, sudah lama kita tinggal bersama di sini, dan aku sudah merawatmu sejak kecil. Aku merasa kau sudah menjadi bagian dari hidupku yang tak terpisahkan. Aku ingin kita tetap bersama selamanya," kata kakek Sogan. Bika merasa bingung dengan perkataan kakek Sogan, namun sebelum ia bisa merespon, kakek Sogan melanjutkan, "Aku ingin kita menikah, Bika. Aku ingin kamu menjadi istriku." Perasaan Bika bercampur aduk. Ia tidak pernah membayangkan bahwa kakek Sogan akan mengajukan hal semacam itu. Pria tua itu telah menjadi figur ayah baginya, dan meskipun ia menghormatinya, Bika tidak bisa melihat dirinya sebagai istri kakek Sogan. Namun, tekanan dari kakek Sogan semakin besar. Dengan usianya yang sudah lanjut, ia menggunakan segala cara untuk meyakinkan Bika bahwa pernikahan mereka adalah takdir yang harus dijalani. Kakek Sogan berjanji bahwa ia akan melindungi dan mencintai Bika seumur hidupnya, serta memberikan apa saja yang Bika inginkan. Pada akhirnya, dengan perasaan bingung dan tertekan, Bika setuju untuk menikah dengan kakek Sogan. Pernikahan itu tidak resmi, tanpa saksi atau penghulu. Itu hanyalah janji yang diucapkan di depan perapian mereka, dengan kakek Sogan memegang tangan Bika dan menyatakan bahwa mereka kini adalah suami istri. Setelah pernikahan mereka, hubungan antara Bika dan kakek Sogan berubah secara signifikan. Kakek Sogan menjadi lebih menuntut, menginginkan perhatian penuh dari Bika. Bika, di sisi lain, merasa semakin terjebak dalam kehidupan yang tidak pernah ia pilih. Namun, ia tidak memiliki tempat lain untuk pergi. Hutan yang luas menjadi batas tak kasat mata yang mengikatnya dengan kakek Sogan. Beberapa bulan setelah pernikahan mereka, Bika mulai merasa perubahan dalam tubuhnya. Mual di pagi hari, kelelahan yang luar biasa, dan perutnya yang perlahan membesar membuatnya menyadari bahwa ia tengah mengandung anak dari kakek Sogan. Kehamilan itu menjadi babak baru dalam hidupnya, dan meskipun kakek Sogan merasa sangat bahagia, Bika diliputi ketakutan dan kebingungan. Di tengah hutan, jauh dari peradaban, Bika menjalani kehamilannya tanpa bantuan medis. Ia hanya bisa mengandalkan ramuan-ramuan yang diajarkan oleh kakek Sogan untuk menjaga kesehatannya dan janin yang dikandungnya. Meskipun sulit, Bika bertahan demi anak yang akan dilahirkannya. Setelah 9 bulan, Bika melahirkan seorang bayi laki-laki di gubuk kecil mereka. Proses persalinan yang berlangsung tanpa bantuan apapun membuat Bika nyaris kehilangan nyawanya. Namun, ia berhasil melahirkan anak itu. Namun, di tengah kesakitan yang luar biasa, ia berhasil melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Tangisan pertama bayi itu menggema di dalam gubuk yang sunyi, dan kakek Sogan menatap anak itu dengan penuh haru. Bika, yang kelelahan, menatap bayinya dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia bahagia melihat anak yang telah ia kandung selama 9 bulan akhirnya lahir dengan selamat. Namun, di sisi lain, ia merasa semakin terikat pada kakek Sogan dan kehidupan yang ia jalani di hutan. Anak itu, yang menjadi simbol dari hubungan mereka, membuat Bika merasa tidak mungkin lagi melarikan diri dari nasib yang sudah menjeratnya. Hari-hari setelah kelahiran bayi itu menjadi lebih berat bagi Bika. Ia harus merawat anaknya dengan segala keterbatasan yang ada di hutan. Meski kakek Sogan selalu membantu sebisa mungkin, Bika tetap merasakan beban yang luar biasa. Tidak ada orang lain yang bisa ia mintai bantuan, dan ia tidak bisa kembali ke desa tempat ia dilahirkan tanpa menghadapi pertanyaan dan kecurigaan dari orang-orang di sana. Meski begitu, seiring berjalannya waktu, Bika mulai menerima kenyataan hidupnya. Bayi laki-laki itu tumbuh sehat, dan meskipun kehidupan di hutan jauh dari ideal, ia merasa bahwa setidaknya ia memiliki anak yang bisa ia rawat dan cintai. Kakek Sogan, meskipun usianya semakin tua dan lemah, tetap menunjukkan kasih sayangnya kepada Bika dan anak mereka. Waktu terus berlalu, dan anak laki-laki yang dilahirkan Bika semakin besar. Ia menjadi satu-satunya kebahagiaan dalam hidup Bika, meskipun di lubuk hatinya, ia tetap merasa hampa dan terjebak. Kakek Sogan, yang kini sudah semakin tua dan renta, mulai menunjukkan tanda-tanda penyakit yang serius. Tubuhnya yang dulu masih kuat meski sudah tua, kini semakin lemah dari hari ke hari. Kakek Sogan jatuh sakit, dan Bika merawatnya dengan setia. Meski pernikahan mereka tidak pernah sah secara hukum, Bika tetap merasa bahwa ia memiliki tanggung jawab untuk merawat pria yang telah merawatnya sejak ia tersesat di hutan. Kakek Sogan berjuang melawan penyakitnya, namun pada akhirnya, tubuhnya tidak mampu lagi bertahan. Pada suatu malam yang dingin,
Kakek Sogan menghembuskan napas terakhirnya di hadapan Bika dan anak mereka. Bika merasa lega dan sedih sekaligus. Lega karena akhirnya kakek Sogan yang selama ini membelenggu hidupnya telah tiada. Namun sedih karena ia kehilangan satu-satunya orang dewasa yang pernah ia kenal selama bertahun-tahun hidup di hutan. Setelah kematian kakek Sogan, Bika harus memutuskan apa yang akan ia lakukan dengan hidupnya dan anaknya. Ia merasa bahwa kini, tanpa kakek Sogan, ia memiliki kebebasan untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Namun, kehidupan di hutan selama bertahun-tahun telah mengasingkannya dari dunia luar, dan ia tidak tahu apakah ia masih bisa kembali ke desa asalnya. Dengan hati yang berat, Bika memutuskan untuk meninggalkan gubuk di hutan dan membawa anaknya kembali ke peradaban. Meski desa tempat ia lahir terasa asing dan menakutkan, ia tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup terisolasi di hutan selamanya. Ia harus menemukan cara untuk membangun kembali hidupnya, demi dirinya sendiri dan demi anaknya. Ketika Bika tiba di desa, orang-orang terkejut melihat seorang wanita muda dengan seorang anak laki-laki kecil di sampingnya. Mereka tidak mengenal Bika lagi, karena sudah 10 tahun berlalu sejak ia terakhir kali terlihat. Dan kedua orang tuanya pun telah tiada. Namun, meskipun pandangan aneh dan bisik-bisik mengikutinya, Bika tidak peduli. Ia tahu bahwa masa lalunya di hutan bersama kakek Sogan sudah berlalu, dan kini saatnya ia menjalani hidup baru. Bika mulai bekerja di desa, berusaha untuk memberikan kehidupan yang layak bagi anaknya. Meski masa-masa di hutan tidak mudah untuk dilupakan, ia merasa bahwa ia memiliki kesempatan kedua untuk menjalani hidup yang lebih baik. Anak laki-lakinya tumbuh dengan sehat dan bahagia, dan Bika merasa bahwa akhirnya ia menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Namun, kenangan tentang kakek Sogan dan kehidupan mereka di hutan tidak pernah benar-benar hilang dari benaknya. Terkadang, saat malam sunyi, Bika masih bisa merasakan kehadiran kakek Sogan di sekelilingnya, seolah-olah pria tua itu masih mengawasinya dari balik pepohonan hutan. Tapi Bika tahu, itu hanyalah bayang-bayang masa lalu yang tidak lagi memiliki kuasa atas hidupnya. Bika kini hidup untuk dirinya sendiri dan anaknya, dengan harapan bahwa masa depan mereka akan jauh lebih cerah daripada masa lalu yang mereka tinggalkan di hutan yang sunyi itu. Cerita ini menggambarkan perjalanan Bika dari seorang gadis kecil yang tersesat di hutan hingga menjadi seorang wanita dewasa yang harus menghadapi kehidupan yang rumit dan sulit. Hubungan antara Bika dan kakek Sogan penuh dengan ketegangan, perasaan terjebak, dan akhirnya pembebasan setelah kematian kakek Sogan. Perjuangan Bika untuk mencari kebebasan dan membangun hidup baru menjadi inti dari cerita ini. Demikianlah cerita kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.